Kita mau ngebahas tentang 7 DNA awal. Nah, menurut lu gimana? Jadi gini, kan kalau 7 DNA itu tuh kita udah pernah ngebahas sebelumnya bang. Itu tuh kayak kecenderungan negatif gitu ya. Ini gue nggak tahu, lu pernah membahas atau enggak tentang isi di dalam ruh jiwa manusia, ruh dan jiwa manusia? Belum, gue merahasiakan itu. Belum merahasiakan itu. Netizen ya. Karena gue takut ada orang jahat yang tahu terus ngotak-ngatik. Ngerti gak sih? Jadi kalau logikanya sekarang pengetahuan hipnotis yang tadi buat hipnoterapi yang positif dijadiin buat ngerampok. Ngerti gak maksud gue? Iya, gue paham. Lu bayangin gak ya? Orang kayak gue nih yang mengetahui data data-data manusia, gue akan lebih gampang melakukan tindakan kejahatan. Karena gue udah tahu objek gue siapa, target gue siapa, kuncinya siapa. Kalau untuk ini begini, nah itu yang gue rasain dari netizen. Takutnya ada orang jahat yang nyamar jadi netizen untuk kepentingan pribadinya dia. Kata pribadi aja itu bahaya. Nah ini betul. Ini sebenarnya kan? Gue tuh mempertanyakan, gue takutnya gue salah. Jadi ada salah satu penelitian kita itu membahas tentang ruh panjang lebar banget. Itu ada lengkap lah gitu. Nah ternyata ada versi lainnya yang gue temukan di dalam, salah satunya ya kita kasih 4 aja. Judulnya tuh kan kalau di dalam penelitian itu ada ngebahas tentang kesadaran reinkarnasi. One of them-nya di dalam ruh itu. Jadi kayak bawaan, dia ngebawa itu. CIA menemukan itu. Nemuin tentang kesadaran past life. Kesadaran past life. CIA. Lo ngambil datanya di mana? Ini tuh dari Department of the Army CIA dari United States, jadi dari Amerika tahun 1983. Datanya berapa persen lo percaya? 8. Ini 80-90%. Kenapa? Karena secara sains kebukti di saat ini. Sains kebukti. Oh, lo memvalidasi di situ. Sains, udah gitu juga penelitian kita banyak banget bahkan tentang the monster, reinkarnasi, sabotase reinkarnasi. Ada di sini? Ada. Tadi kan? Oke. Gue belum baca sih. Ntar ini gue coba kita teliti bang. Karena data ini sebenarnya awalnya disembunyiin. Awalnya itu ada page yang hilang. Dan kalau kalian bisa cari di data CIA pun namanya adalah The Gateway Project. Itu pasti muncul. Itu langsung di webnya CIA langsung ada. Bisa kalian buka PDF-nya. Terus kalian perhatiin lembarannya. Ada satu yang hilang, satu lembar hilang. Jadi dari total ada berapa? 1 sampai? Dari 1 sampai, ini gue langsung ke belakang dia. Dari 1 sampai 28 halaman. 28, tapi secara urutan itu ada satu lembar hilang. Iya, halaman 25. Kenapa? Itu menyangkut tentang kesadaran tidak akan pernah mati. Kesadaran tidak akan pernah mati. Terus ya, tentang jiwa. Terus juga yang hilang itu atau yang hilang bandel yang hilang itu kesadaran tidak akan pernah mati. Ini satu. Yang kedua tentang kesadaran energi yang disebut absolut. Kesadaran sistem hitam tapi bukan yang putih ya. Dia adanya di bawah. Nah konsep ini benar-benar sama dengan yang disebut kalau di kabar disebutnya Clipot. Atau yang lu bilang the monster. Iya, dia dapat datanya dari mana? Jadi gini, tahun sebelumnya itu, kalau kita ke penelitian mereka, sebenarnya itu Amerika tuh sangat-sangat meneliti tentang hal-hal psikis. Jadi nggak ada istilah indigo pada saat itu sebelumnya. Indigo itu kan spektrum warna. Yang ada itu adalah psikis. Kayak gua psikis gitu. Iya, itu sebenarnya harusnya sebutnya psikis. Jadi bukan Adam indigo, psikis. Itu panggil apa? Iya gue tahu. Jadi dulu tuh penelitian itu terkait tentang meditasi banyaknya, hipnotis, udah gitu juga banyak lagi. Jadi gini, gue tau gak sih bang, kenapa gue setuju banget sama hal ini, sama penelitian dia? Kenapa? Ingin kita pernah. Ini nggak ada nama orangnya? Ada. Namanya Wayne McDonald. Cewek, cowok. Wayne McDonald. McDonald, sorry. Ingin ya kita pernah meneliti tentang alam semesta ini terdiri dari apa? Iya. Udah lama ya? Udah lama. Ini pernah di Dewan 12 tuh. Tentang alam semesta ini tercipta dari apa aja dan kenapa kita bisa ada basically. Dan yang masih lu rahasiain. Tapi kayak luar itu udah tentang
consciousness tuh ada di luar. Iya. Ada di sini juga. Iya. Gila gak? Ada di situ. Gue memang gak ngasih tahu ke semua warrior bahkan yang kesadaran masih di bawah tentang dunia, tentang roh ya. Gue bilang ke mereka roh itu di luar sebenarnya. Di situ. Datanya ngeri. Ada di sini. Ada bang. Serius loh. Iya cok. Kenapa gue bawa ini ke Bang Adam? Karena gini loh, gue tuh suka pakai perbandingan data. Misalnya dari kita ngeliat dari segi keagamaan, udah dapat datanya. Dari segi supranatural, gue dapat datanya. Iya. Nah dari science, gue harus dapat datanya juga. Tapi kalau bisa dari versi yang terburuk, begitu buruk. Tapi sama semua. Jadi saling melengkapi lah. Jadi kayak ibaratnya pengetahuan kita saling memvalidasi sains, sains terus supernatural, terus literasi. Iya. Jadi gue pisahin ketiga ini. Memang kayak gue kasih barrier gitu. Lo tujuan lo apa sih ya? Kesadaran dong. Harus main aman bang sekarang bang. Iya. Lagi banyak buzzer. Iya. Astaga. Tapi nggak tahu ya. Gue tuh kayak harus, ya nggak tahu. Gue ngerasa kayak gue harus berhati-hati aja dengan keadaan sih kadang-kadang. Gue setuju. Makanya kita teliti aja. Gue mau cari dulu tentang data ini. Terus juga, jadi gini, data ini tuh juga dibantu sama beberapa data turunan. Yang nanti menyangkut sama past life, menyangkut sama reinkarnasi. Data ayo bahas itu. Gue ngebedah tadi beberapa malam ini, gue ngebedah data ini. Ini malah lebih mengerikan. Jadi dia memvalidasi pengetahuan yang gue sampaikan. Iya, tapi rahasia. Termasuk yang gue ada, yang untuk yang portal dunia lain ada bakteri. Ada. Tapi bukan bakteri, dia bilangnya frekuensi. Iya. Oke. Jadi gini teman-teman. Gimana ya? Ini terlalu dark sih. Udah belum. Kadang-kadang gini ya guys. Gue bukan mau pelit pengetahuan. Balik lagi kan, pengetahuan tuh pasti jadi dualisme, jadi kutukan buat kalian, bisa jadi berkah. Kalau kebijaksanaan kurang. Makanya kadang-kadang kan di Warrior itu gue suka mengundang untuk orang-orang pencarian kesadaran, tapi dengan kondisi mereka udah punya kebijaksanaan, jadi enak ngajarinya. Kadang-kadang kan event-event kayak gitu kan. Makanya kalau nanti next time ada event-event lagi, kalau banyak yang setuju, nanti gue buat lagi untuk ngasih tahu tentang pemahaman kesadaran atau pengetahuan di Warrior di situ. Kalau kalian setuju ya komen aja, nanti paling komen misalkan gue bikin yang setuju bikin event lagi, nanti kalian ya kalau yang setuju dan pasti mau ngikut ya komen dan like aja, nanti gue adain lagi di situ. Karena kalau ditanya ya emang tugas sih ya udah nggak apa-apa, kita juga senang-senang aja ya. Itu mau tugas kita ya udah nggak apa-apa. Dan event yang pertama kita edukasi itu semua orang senang ya. Iya itu full edukasi itu. Oke, lanjut. Jadi di dalam penelitian ini ada juga ngebahas tentang astral frekuensi. Astral frekuensi. Berarti kita kayak berpergian ke dunia astral pakai frekuensi gitu. Lu tahu nggak? Membahasnya sama kayak yang ini, tapi rahasia juga ya. Sebenarnya belum banyak yang belum dibahas sih. Jadi ada spektrumnya 2. Iya. Sama kayak lo ngomongin cowok. Iya. Makanya gue bawa ini ke lu. Saya tidak akan membawa yang tidak berguna gitu. Ini berguna parah gitu ya. Makanya di sini ada ngebahas nih, ada gambar otak. Gue jujur ya, gue kadang-kadang ngeri dengan pengetahuan gue sendiri loh. Ya makanya, karena gue ngeri, makanya gue pengen ngajak lu bersama-sama yang lain juga ikut ngeri. Jadi kayak gue jujur aja guys ya, walaupun gue yang ngebangun Warrior, terkadang gue ngeri dengan pengetahuan yang benar-benar kayak terlalu valid, ngerti gak sih? Iya. Di situ terlalu valid. Mungkin kalian pikir kayak wah ini YouTube Warrior itu Warrior itu kayak organisasi biasa aja. Enggak sih sebenarnya, kalau gue jujur ya, pengetahuannya berat-berat banget sebenarnya di situ. Di Warrior gue pernah di Dewan 12 gue pernah ngebahas tentang Taurus kan, dan energy field yang Bang Adam maksud itu sebenarnya kayak gini konsepnya. Ada, mereka juga tahu. Yang ketika lu ngomong manusia itu memancarkan sesuatu. Iya. Ini. Oh yang meditasi itu ya. Iya. Ini. Jadi ada yang gini. Berarti kalau data ada data ini di CIA, otomatis dia ini valid dong, berarti mereka menyetujui itu dong.
Itu yang gue bingung. Kenapa? Bukan CIA, gue adalah anggota global. Waduh, ini benar-benar geri teman-teman. Karena yang kita omongin sebelumnya ternyata ada. Dan lu tau nggak yang paling dark dari semua ini? Ya kesadaran The Monster itu yang salah satu megang roh kita. Ya iya bener kan. Itu yang kenapa kok tahu? Kadang-kadang memang anak-anak baru tuh kadang bingung kok gue bisa tahu. Bahkan gue kadang-kadang ngomong tapi gue juga kadang nggak sadar. Tapi tahu gue tahu kata gue aja. Jadi ya gimana ya? Gak mau aneh tapi Bang Adam. Ya gitu lah ya. Mungkin segitu ya teman-teman. Kita harus neliti ini sih. Mungkin nanti kalau udah nanti kita akan kontenin sih. Di situ. Tapi tentang The Monster lu gimana sih? Spill dikit lah. Jadi mereka tuh menemukan sebuah energi yang memiliki kesadaran. Dan kesadaran ini tuh bersentuhan dengan semua makhluk hidup. Dia ada di bawah tapi spektrumnya paling bawah. Intinya di bawah, dia nggak ngomong di mana. Basically itu punya universe, dia cuma ngomong dia ada di bawah. Ya setahu gue ada di dalam roh, tapi banyak orang yang nggak setuju itu loh di dalam roh. Padahal itu salah satu default sih, di default di dalam roh itu. Gue jujur ya, sejatinya kalau gue perhatiin di saat dia terlahir awal, dia sejatinya memang suci karena seimbang. Dikatakan suci itu karena dia seimbang antara universe dan roh, The Monster di dalam roh itu seimbang. Dan memang kondisi memang seharusnya dia bukan something yang berbahaya, benar-benar kayak keabsolutan Tuhan, keseimbangan Tuhan. Sebenarnya stabil, maka disebut suci. Di situ cuman setelah kita hidup improvisasi pikirannya negatif, tindakan negatif merubah kondisi. Iya, ada yang lebih besar, ada yang lebih di situ fluktuatifnya itu kan. Iya, makanya kadang-kadang kita bertanya nurani psikopat itu di mana? Ngerti gak sih? Iya. Karena di dalam roh itu dualisme. Iya gak sih? Ini yang lu rahasiain kan. Tapi jangan sampai ke-spill Mas. Pokoknya gini, kalau kalian baca di kitab suci tentang dunia roh itu bener-bener pakai harus pengetahuan tambahan biar kalian bijaksana. Cuman kalau kalian ini kalimat segitu doang, kalau kalian nggak cari tahu lagi, analogi gini ya, kayak kita ngomong kayak orang katro atau orang yang nggak pengetahuan nggak, lo tahu ini tab buat apa? Lo nggak tahu, kayak gitu nggak? Lo taunya cuman buat ngetik, oh udah. Nah kayak gitu tuh analogi, lo tahu something, cuman tahu bentuknya doang, lo nggak tahu fungsinya buat apa. Fungsinya buat apa, bisa apa aja manfaatnya, lu nggak tahu, lu kayak gitu analogi. Tahu nama doang. Iya, contoh lu minum kopi buat apa? Lu tahu itu kopi, tahu, cuman lu nggak tahu manfaatnya apa, lu nggak tahu fungsinya apa, lu nggak tahu enaknya diminum pas kapan, lu nggak tahu apa-apa. Cuman minum aja. Di situ gua anggap kayak lu berpengetahuan yang egois kalau buat gua sih. Buta aja sih sebenarnya. Iya. Egois yang males sih Bang, itu jelas males. Makanya gue tambahin tuh maksudnya orang yang berpengetahuan egois dan dia malas. Wah itu lengkap sih. Ngerti ya sih? Iya sih itu. Sejujurnya bener sih Bang. Iya. Gue setuju banget. Karena dia malas. Di situ. Ya gitu ya teman-teman. Nah disitulah akhirnya gue sadar kayak The Monster ini gak sebenarnya akan membawa kita ke 7 dosa besar. Iya sama. Atau ke DNA kita. Sama, kecenderungan jahat yang tadi gue bilang. Contoh kalau kita DNA The Monster ini akan membawa makin besar, makin diarahkan. Contoh kita ngomong PSK. Diarahkan ke situ gak? Kecenderungannya kan? Tuh. Contoh kalau kita ngomong purba, bawaannya ngamuk-ngamuk aja. Di situ. Tahu-tahu ngamuk terus tiba-tiba kayak miras aja, minum segala macam, ini gak sih? Pokoknya brutal. Ini gak sih? Terus DNA-nya kita ngomong setan. Makin kayak makin jahatin orang segala macam. Kejam, gak sih? Gak peduli perasaan orang lain. Politik segala macam. Jadi The Monster akan membawa kalian ke data prioritas kalian. Kalian kemana? Gue setuju banget. Gue tuh selalu mikir tentang ini terus titik seimbangnya di mana ya gitu. Usahanya lebih ke konteksnya usaha sih. Iya, gue akhirnya ngerti ya udahlah apapun itu yang terjadi biarin lah, mau ada kurang yang penting niat gue yang terusin aja. Karena gini kenapa gue bilang standarisasi kita 5149 keseimbangan tadi, karena kita nggak mungkin bisa menyempurna kayak Tuhan.
Soalnya bisa menyimbangkan nih di Universe dan The Monster. Kita nggak bisa, makanya kadang-kadang kayak fluktuatif gitu. Tapi balik lagi tinggal usaha kita aja. Makanya ada istilah kalau kita lagi misalkan marah kita istighfar. Gue istighfar. Nah, kalau kita lagi down kita bersyukur gitu. Alhamdulillah. Ngerti gak sih? Sebenarnya semua kitab-kitab suci itu berisi tentang menandingi The Monster. Menanggulangi dan menandingi. Iya juga ya. Iya benar. Iya. Sih. Udah faktanya kayak gitu. Makanya gue jujur, gue tuh kalau di kitab suci baca hukum, bukan sejarah. Mungkin gue jelek soal sejarah di kitab suci. Cuman ya Nabi Muhammad doang yang ngebaca. Sisanya hukum-hukum. Jadi itu contoh kayak ya kalau kita ngomong DNA Lucifer ujung-ujungnya ya jadi preman. Preman atau something yang jahat. Sampai gue cari tahu data rusak seperti apa yang buat gue yang harus memang dibersihin kan. Gue sampai cari tahu tuh data serusak apa yang nggak bisa ditanggulangi pada akhirnya buat kita halal. Kalau buat gue sih, gue fair-fairan aja gak. Karena kondisi perlu ya kan. Karena kita ngomong fakta aja. Iya sih. Di situ data rusak tuh emang nggak akan tertolong. Lu baca dari berita nih. Oh iya. Kan gue bilang kan, ada penjahat, ada masuk ke rumah seseorang wanita, warga ya, seorang warga dan dia berisi wanita dan orang tuanya. Oh iya. Saat itu dia membunuh orang tuanya. Dan saat itu dia nggak ada di situ kalau pengen. Terus tiba-tiba ketangkep, dimaafin karena istrinya cinta kasih. Dia pengajaran dia cinta kasih. Gue nggak masalah. Yang jadi masalah udah dikasih boleh tinggi, diurusin, dikasih tempat kerja, ujungnya besok ngebunuh kan wanitanya. Itu ironi gue. Penting kan? Maksudnya akhirnya gue harus mengenali orang-orang data rusak, biar dia nggak nyakitin kita, atau kita harus ngejauhin dengan cepat. Gue ngerti sih maksud gue. Preventif kan? Iya. Gitu. Gue paham. Poinnya yang nggak bisa ketolong. Iya sih. Cuma memang kita harus punya kebijaksanaan dan kepekaan yang kuat biar kita tahu. Karena kadang-kadang gak kelihatan, apalagi setan tuh gak kelihatan loh data rusak ke mana. Oh iya, gak kelihatan. Gue pernah punya klien ini parah banget. Masa sih? Parah banget. Jadi misalnya ini, gue DNA satannya nih. Ini analogi kasus di lapangan. Balik lagi kan. Iya. Gue tuh bener-bener di lapangan konflik manusia gitu, di lapangan gitu gak sih. Banyak kasus yang gue bener-bener berada di dalam situ. Lu pembisnis, lu pembisnis lagi bikin usaha. Gue nggak bisa nyebutin takutnya orangnya ini. Lu pembisnis, gue tuh ada ibaratnya lu temennya Ulan. Oke. Nah Ulan tuh kenal gue, lu nggak kenal gue awalnya, tapi ujungnya lu memperkenalkan, lu ngajak lu bertemu sama gue untuk lu dari modal bisnis. Politik ya. Iya. Lu memperkenalkan, jadi Ulan sama lu tuh nggak ada masalah. Lu cuma pengen ada bisnis bagus nih, butuh dana gede. Ya udah pas itu lu sama Ulan ke rumah gua, ketemu gua ngobrol, bukan ke rumah sih, di luar. Ngobrol panjang kali lebar, lu ngobrol, ujung-ujungnya lu minta pinjem. Jadi lu minjem uang sama gua. Anggap aja berapa ratus 1M anggap aja. Lu pinjem 1M atau 1M misalkan lu pinjem sama gua karena bisnisnya gede. Sebuah event gitu. Sebuah event bisnisnya gede. Nah habis itu setelah event ini berhasil nguntungin, tiba-tiba mulut gue berubah nih. Di atas kertas itu pinjem, mulut gue berubah. Enggak, gue telepon lu, gue bilang mana jatah gue? Itu kan investasi. Wah, gue paham lagi logikanya. Gue paham lagi logikanya. Gue minjem loh, bukan investasi loh, bukan minjemin. Oh iya, gue ngerti. Karena dia punya uang, dituntut loh ke meja hukum. Dimiskinkan loh. Itu ada dan orang di penjara. Korbannya klien gue itu dia di fase ya udah selesai soal kasusnya lah. Tapi cuman kayak mereka ulang, ngerti gak sih? Maksud gue dia jadi klien biasa staff. Lu kan ngeliat yang misalnya bisa diselamatkan gitu ya? Enggak, jadi gini, di klien ini sudah melewati. Jadi yang jadi klien ini korbannya. Oh jadi korbannya. Konsultasi sama gua gitu, ngerti kan? Dia sudah melewati kasus itu. Dia cerita banyak, dia buat mereka ulang sebenarnya kehidupannya seperti apa.
Dia bertanya kan, ya gue bilang hitam dan putih, gue bilang gitu loh. Tuhan di atas itu, gue bilang kayak gitu kan. Nah terus dia ceritain Bob, pernah kasus kayak gini. Sebenarnya gue gak ada salah apa-apa, dan gue tuh ngerasa hidup gue kayak mau baik-baik aja, cuman kok kayak gitu. Dan gue tanya kan, emang lu awalnya gak curiga gitu mas? Kan gak ada mas, orangnya baik banget. Iya, ngobrolnya satu kayak bersahabat banget. Oh ikhlas, gue lihat mukanya, oh iya gue udah tahu kan dia Sata, oh udah ngerti deh gue, ya iya kayak bersahabat banget. Ini gue ngerti sih, kepake banget ya itu deh, apa deh? Iya ngerti kan, kayak bersahabat banget, kayak something kayak gak ada problem di dia, orang ramah, lembut. Nah, mengagumi. tapi kalau udah kenal apa yang kemelekatan dia, kena loh. Makanya pas gue lihat dia nanya, wah gitu. Makanya kadang-kadang kita harus peka di situ. Jadi kayak apa? Jangan sampai kita urusan sama orang yang salah, apalagi datanya rusak. Wah di pengadilan tuh habis gak drama-drama yang dia buat karena dia punya uang tadi kan di situ. Dan luar biasanya dia pengen banget si pelakunya pengen banget si korbannya hidup susah. Kenapa gitu? Dia ngerasa kayak ya balik lagi data rusak kan, dia kan cuma alat demonster nih. Dia ngerasa dia terjolimin sama lu gak? Gue tuh yang si pelaku ini ngerasa lu jolimin gue. Akhirnya gue kan investasi ke lu. Ngerti gak? Terlalu ini logika kan? Gue gak ngerti. Pas semua kasus korban-korban penipuan, korban-korban dijahati, itu akan gak habis pikir sama kelakuan orang-orang yang jahat gak? Kenapa gitu ya? Apa kesenangan yang diambil dari penderitaan orang lain? Gue gak ngerti. Bukan kesenangan gak. Ini cuman data rusak ada. Orang itu cuma hidup buat alat. Berarti udah out of control ya? Iya. Makanya gue bilang kesadaran mereka tuh udah berkurang. Tiba-tiba nih ada statement lagi yang konteksnya kejahatan tuh bisa ya gimana kita ngomong. Pokoknya manusia aja sulit untuk data rusak aja untuk sulit untuk berubah, ngerti gak sih? Nah ini yang orang nggak nyampe kan, gue bilang tadi manusia aja kalau udah data rusaknya udah susah buat sadar kan. Bahkan sampai udah tua pun nggak sadar kan. Ada banyak konsultasi anaknya, konsultasi tentang orang tuanya. Bang kenapa ya pikiran orang tua saya begini? Itu banyak banget. Lu boleh lihat di database gue tuh chat tentang bertanya tentang orang tuanya kenapa gitu. Sampai udah usia lanjut, anaknya mempertanyakan kenapa pikiran aku begini. Pas gue lihat data rusak. Iya sih, gue paham. Jadi yang dimaksud data rusak itu adalah kesadaran lo sebagian besar udah diambil the monster. Isinya adalah keegoisan lo. Jadi bukan kita lagi. Jadi the monster mengenyangkan keegoisan lo. Dikasih makan keegoisan lo. Bahwa keegoisan adalah lo yang benar. Iya. Jadi ada pemuasan ego. Iya gue paham. Jadi egois itu si the monster memperbesar egois lo. Dan the monster itu mengenyangkan pikiran-pikiran negatif dari egois lo. Gue ngerti kan? Iya, posisinya kayak gitu, tahap-tahapannya gitu. Gue paham. Nah manusia aja sampai mati aja kadang-kadang dia nggak sadar, apalagi iblis. Iya juga ya. Iya juga. Tapi kalau iblis selesai kita harusnya udah di sini sih. Kalau iblis udah bertobat, gitu, udah bertobat, ya kenapa gue harus di sini? Iya sih. Kenapa gue masih nyari uang untuk tanggung jawab keluarga gue? Iya gak sih? Dia aja udah selesai, yang bikin dosa yang paling besar aja udah selesai. Kok gue masih di sini? Iya gak sih? Iya. Kenapa lu semua masih harus ngurusin rumah tangga, cari uang? Sorry ya, jadi PSK kita ngomong, jadi apa tuh? Jadi pegawai yang dibayar rendah, lu kenapa lu mau di situ? Kenapa lu jadi masih pengangguran? Kenapa lu masih kayak sering sedih? Ya gak sih? Kenapa lu harusnya udah selesai dong? Ya gak sih? Dia aja punya dosa paling gede, dibahas di semua kitab suci dia ada, tiba-tiba dia udah selesai nih. Harusnya gue juga udah selesai, gue akan nuntut. Iya gak sih? Ngapain gue masih di sini? Kalau gue mau tobat, gue tobat. No reason. Gue udah usaha gue tobat udah. Sekarang gue masih di sini. Gue ngerti. Gue ngerti. Itu nggak make sense buat gue. Gue itu ngomong by data. Di situ data gue tuh paling banyak mengenal manusia dari 2009. Setiap kasus ada, yang nyeleneh juga ada lagi nih.
bocah masih SMP kenalan di media sosial, ajak Vicol. SMP. Ini cewek nih. Kasusnya belajar jadi pelajaran ya. SMP, Vicol, dia mau abstrak online. Siapa? Ketemu siapa? Klien ada. Tapi iya ada. Di situ ada. Cuman dia konsultasinya adalah konteksnya itu adalah gue ngerasa kayak muka dia tuh ketahuan, ngerti gak sih? Jadi dia tuh awal PDKT di media sosial, tapi dia nggak pernah lihat mukanya, cuma suara doang nih. Tiba-tiba mau on cam, si cewek ini mau aja. Oke. Cam, abis itu wajahnya kelihatan di on cam itu kelihatan otomatis itu sebuah data. Nah akhirnya dia di apa istilah kasarnya diduitin. Iya, tuh anak SMP itu diduitin. Anjay. Nah gue nggak tahu si pelakunya tahu dia SMP atau enggak, intinya diduitin. Kalau lu ngasih duit udah. Nah akhirnya kalau nggak data lu gue sebar ke media sosial. Di blackmail, di anjay. Itu nah ini bang gue pengen tahu perasaan kayak gitu tuh setan pasti. Iya setan. Di situ. Ngerti sekarang. Setan. Kontrol kan. Iya, udah pada akhirnya gini loh, yang jadi permasalahan. Akhirnya dia nanya ke gua, terus gimana kak caranya kak? Terus dia bertanya ke gue yang gue sebenarnya nggak tahu. Bayangin jadi gua, lo ditelepon klien, terus dan dia nggak ngasih cerita awal karena dia malu ke admin kan, terus dia cerita ke awal ke admin, nggak sama sekali nggak mau cerita ke admin tentang kasusnya dia. Terus oke lah, gue terima tuh. Pas gue terima, dia menjelaskan tentang kasus itu. Terus gue bisa apa coba? Laporin polisi dong, itu nggak bisa, orang tuanya tahu kelar lu. Iya kan, dia merasakan dari orang tuanya gak? Itu, sebenarnya jujur ya, ini untuk saran yang baik sebenarnya. Lu cari wali tanpa sepengetahuan orang tua lu, lapor ke KPAI. Nah dari situ nanti baru laporan. Untuk kalau ada ya bisa aja. Tapi memang kalau udah punya orang tua dan memang kayak gini sebenarnya keterbukaan sih. Ya, KPU pasti nyaran pasti ke orang tua. Pasti nggak mungkin nggak, karena harus tahu karena orang tua lu masih hidup. Iya, kecuali udah nggak ada. Iya, nggak bisa itu. Ya, pada akhirnya ya gue nggak bisa berbuat apa-apa. Gue bilang ya gue jadiin konsep ketuhanan ke dia pada akhirnya untuk ya semua ya cuman ini yang bisa lo lakuin gitu loh. Next time jangan ulangin lagi. Ada lagi kasus klien gue ketipu media sosial karena gue sebenarnya banyak khusus banget. Gue tuh selalu ditimpa sebuah kasus klien tuh dapat ceritanya doang. Gue tuh ngerasa gue tuh nggak berharga. Dan gue tiba-tiba bang gue kenal sama cowok online gitu kan. Terus dia minjem duit. Terus tiba-tiba dia hilang bang. Nah terus gue harus ngapain gak? Gue selalu akan gue nggak tahu ngapain awalnya. Cuman pada akhirnya gue cari tahu kasusnya kan, panjang kali lebar. Oh ternyata ini skema istilah kasar bahasanya apa gue nggak tahu, nanti terus di komen. Ya intinya ya mengelabuin cewek-cewek yang kesepian lah. Apa itu tuh namanya? Ada kan scam. Gue lupa lagi. Scam apa gitu gue lupa. Nah terus dia minjem tuh alasannya ini, tapi ngobrol dulu, pertama-tama ngobrol deket ujungnya minjem buat keluarganya lah, buat ini, padahal di profilnya itu ya profilnya itu kayak pelaut ganteng gitu kan gitu. Pelaut. Biasa hawakan gitu lah. Oh gitu. Bisa itu sama yang ganteng-ganteng gitu. Nanti kan? Oh itu banyak. Iya sih, iya bang, iya benar. Banyak bang, macam bang. Banyak. Nah di situ itu menurut gue cuma kebagian ceritanya doang nggak. Bisa gak sih next? Gue bahkan gue bilang ke semua klien gue, bisa gak sih lu mau melakukan sesuatu tuh baru konsultasi, mau ngebisnis kayak mau apa, jangan sampai udah masalah baru cerita ke gue fungsinya apa. Makanya gue bilang makanya kenalin diri kalian di 7 DNA ini biar kalian tahu kurangnya kalian apa, lebihnya apa, masalahnya di mana, siklusnya di mana, apa yang kelebihan kalian, apa kekurangan kalian pasti dapat. Iya sih, ngaruh banget sih itu untuk dipelajari sih. Jadi teman-teman misalnya ada apa ya, kalian ada ngelihat keluarga kalian ada kecenderungan yang gimana, treatmentnya juga bisa dipakai gitu. Misalnya kalau dia
purba lah gitu ya. Iya. Jadi pasti kecenderungannya kelihatan. Marah-marah atau enggak. Pikiran absurd, nggak jelas. Sensitif banget, gampang banget perannya gampang banget kesinggung. Singgungnya gampang banget. Terus juga kalau Adam, kecenderungan Adam sebenarnya berkaitan kencengnya bang ya kalau Adam ya. Cuman di sisi lain kalau udah sama pasangan, dia punya pasangan aja, bucinnya gak masuk akal. Itu bisa ninggalin Tuhan tuh Adam tuh kalau tiba-tiba. Tapi genetiknya ya bukan Adam as prophet nih, tolong. Oke. Ya udah. Paling dari gue kurang lebih kayak gitu kali. Ya udah kalau gitu ada lagi mau tambahin nggak? Gak ada. Ini mau gue taruh dulu. Ya udah kalau gitu guys. Pokoknya gini aja next time kalau kalian pengen ikut event ataupun gabung Warrior, jujur kita butuh banget orang-orang yang punya kebijaksanaan tinggi sih dalam pengetahuan. Jadi kayak mau dia dimanapun itu, mau di luar negeri sekalipun nggak ada masalah, karena sejatinya kita banyak anggota di luar negeri juga nggak apa-apa sebenarnya. Ada beberapa orang gitu. Jadi wilayah nggak ngaruh, yang penting partisipasinya dia, itu yang penting. Oke, dari gue cukup. Thank you buat semuanya dan selalu support kita SGN. Oke. Udah gitu. Dadah.